Assalamualaikum guruku. Medan dia Nora. Oh iya oke. Masya Allah. Wabarakatuh. Sudiah. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang melaporkan alat. Kenapa gajahnya nggak dilapor? Yang masa yang kecil-kecil yang hanya lihat foto kayak gini, ya kan memang dia gondrong. Gimana ceritanya? Gondrong, pinjam pisau cukur, cukur bulu paha. Apa yang mau dilapor? Woi, apa kalian melapor? Kalau dilaporkan ya saudara kita ini berarti mereka pengecut. Harusnya yang dilaporkan itu yang besar-besar gaungnya. Masa yang kecil-kecil kayak gitu baru orang perlihatkan foto aja suruh gunting rambut mau dilaporin. Ya. Cemen lu, Bro. Cemen. Laporkan yang nantang seluruh pendeta untuk berdebat. Ah, itu baru hebat. Nah, yang dilaporin yang kayak gitu-gitu cuma diperlihatkan foto, memalukan. Kalau kalian punya wajah, dengarkan ya, kalau kalian punya wajah, punya harga diri, malu digituin Tuhan kalian, ya harusnya ya menginjak Bibelmu itu yang kau lapor. Betul. Orang cuma lihat foto, potong rambutmu, potong rambutmu, potong rambutmu, potong rambutmu. Jangan kayak perempuan, potong rambutmu, dilaporin. Sementara ada yang jelas-jelas menggunakan seragamnya Tuhanmu, joget-joget, kau malah berkongko. Di mana otakmu? Mending habis jangan cebok, colek, gitu. Orang berkata, potong rambutmu. Dia cuma bicara sama foto pun, kamu luka. Kamu luka. Tuhanmu diludahin, ditampar, ditelanjangin, ditombak, digantung di pohon, kalian malah jilat pantatnya. Kamu nggak sadar Tuhanmu itu digituin? Kamu nggak anggap itu penistaan, malah pahlawan? Bodohnya. Baru-baru ada misionaris datang di tempat kegiatan Islam, apologet Islam. Tuhanmu gambarnya burung merpati, diinjak, dibakar. Mana laporanmu? Mana? Saya ludahin lagi, akhi. Ludahin lo, Tuhanmu burung merpati. Tuhanmu yang manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhanmu yang burung merpati, 100% burung, 100% Tuhan. Diludahin, dibakar, diinjok, kalian diam, nggak dilapor. Sedeng lu pade. Bilang aja kalau mau pansos sama adik saya, si Ento ini mau pansos ya. Karena Ento itu kan orang terkenal, orang hebat. Cemburu, iri, dengki. Kalian panas-panas. Oh, aku marah, aku emosi. Kenapa? Foto Tuhanku digituin. Foto Tuhan digituin. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Kamu nggak protes? Sarap. Dan kalau sampai itu terjadi, ingat ya, kalau sampai itu terjadi, berarti kalian yang memulai. Ini ketua pembina apologet Islam Indonesia. Kalau sampai ada yang terjadi dengan adik kami, kalian yang memulai. Jangan salahkan saya. Allah Akbar. Takbir. Mantap. Kalian mengatakan, kami sudah memaafkan. Tapi proses hukum harus tetap berjalan loh. Kalau kau memaafkan, tidak ada proses hukum. Yang dikatakan memaafkan itu semuanya dimaafkan. Kami memaafkan loh,
tapi proses hukumku berjalan. Maksudnya, lu memaafkan di mulut, tapi hatimu mendongkol, otakmu emosi mendidih. Itu bukan memaafkan, munafik, kucluk. Yang dikatakan memaafkan itu, lakukan ajaran kasih. Tapi sayang sekali kasih itu kan milik Yahudi ya kan. Matius 22, nomor 34, dan seterusnya. Itu kan bukan milik kalian ajaran kasih itu. Ajaran kasih itu milik Yahudi. Bukan ajaran kalian. Itu cuman aksesoris aja. Kami ajaran kasih, itu kan cuman aksesoris toh. Ya kan? Aksesoris kan itu. Karena itu adalah ajaran kasih. Sedangkan ajaran kasih yang ada cakupan Torah itu sudah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15 sudah dibatalin ajaran kasih itu. Nggak ada lagi. Jadi jangan kau katakan, kami memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Lu pikir kami takut? Kamu pikir kami takut? Laporan-laporan kayak itu kau pikir kami takut? Tidak sedikit pun. Justru kami ini butuh jihad berjuang. Paham kau? Jadi jangan coba-coba kalian Allahu Akbar. Giliran ada yang berkata, ini foto cukur rambutmu. Wah, persekutuan menggemah di mana-mana. Kami melaporkan. Kuda, kau lihat itu Tuhanmu diinjak Bibelmu. Kamu diam. Kamu diam. Bibelmu diinjak-injak, Bibelmu dipijak-pijak. Di matamu sendiri kau lihat, bukan di luar negeri, di dalam negeri. Pelakunya masih hidup. Bahkan kalian berkongkok-kongkok, bahkan kalian jilat pantatnya. Kamu tidak malu? Orang yang menginjak kitabmu, yang kau anggap suci, sekarang kau ciuman kudus. Kami tertawa lihat bagaimana rendahnya tipikal kalian. Coba orang Kristen Indonesia injak kitab kami. Coba kalau berani. Jangan kayak Sopiatul itu, Sopkatul, injak Bibel tapi sembunyi entah di mana-mana. Pengecut, coba kalau berani. Coba kalau berani. Contohi logika. Siapa logika namanya ya? Yang kelapa Iya, sawit. betul. Coba kau seperti mereka injak Al-Qur'an, tunjukkan tempatmu di mana. Kalau kau berani. Ini sudah di tengah-tengah kamu, tinggalnya di pulau mana itu? Ada dia kerja di sana, setiap hari kau sama-sama ciuman kudus. Kamu memaafkan. Ada apa sih dengan adik saya Ratu Ento ini sampai kalian pingin laporin? Iri, dengki. Kasihan deh loh. Makanya jangan menyembah batu zakar. Paham? Kalau kau tidak mau dihinakan seperti itu, jangan kau hinakan Tuhanmu. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghina Tuhannya sendiri ya ente. Tuhanku mati. Bang Suma datang. Tuhanmu tidak mati loh. Tidak Bang Suma. Tuhanku mati. Tuhanmu itu tidak diludahin loh. Tidak Bang Suma. Tuhanku diludahin. Tuhanmu tidak ditelanjangi loh. Tidak Bang Suma. Tuhan kami diludahin, ditelanjangin. Pokoknya kami nggak mau. Harus Tuhan kami itu mati ditombak, digantung di pohon. Titik. Halo, yang menghinakan siapa? Hah? Kami atau kalian? Kami mengatakan Tuhanmu tidak mati terkutuk, digantung di pohon. Wah, sepertinya semua bulu dalam tubuhmu itu rontok. Ya, bulu kemaluanmu pun rontok ketika umat Islam mengatakan Tuhanmu tidak digantung terkutuk. Kalian ngamuk-ngamuk. Tidak, Tuhan kami wajib terkutuk. Tuhan kami wajib terkutuk. Karena dosa kami curi sapi, dosa kami curi sendal, curi sepatu harus ditanggung sama Tuhan kami di atas pohon. Sedeng kalian. Sedeng kalian. Ya. Jadi kepada adik saya, Dinda Ento, jangan pernah takut. Siap, iya. Terima kasih. Saya bukan di belakangmu, saya di depanmu, bukan di belakang, di depan. Allah Akbar, Ya. Allah Akbar. Jangan takut, jangan takut. Mereka, kalaupun dirimu takut, Dinda Ento percaya dan yakin kepada Allah, mereka jauh lebih takut. Karena kita memiliki data-data. Para penghujat data-data semuanya ada di kita. Mereka mencoba mencabut bulu kita sehelai, akan kita cabut giginya satu persatu. Oke? Jangan takut, kita bersama-sama. Iya, Saya kira Bang, begitu teman-teman Insya Allah sekalian. semoga Silakan baik-baik. dilanjut. Saya lagi ada kegiatan.
saya harus lanjutkan kegiatan saya dulu. Siap. Habis itu nanti saya sambil memantau keadaan. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan lanjut Bang Andi. Mas Ugi. Itu yang baru masuk Bia. Oh iya. Bia yang saya jambak, Bia. Bia. Selamat siang Bia. BIA. Buset, turun. Silakan Ronto Etok. Iya, Ento sangat terima kasih sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar buat kita semua dan Bang Zuma terkhususnya yang sudah sangat ya sebagai ketua besar kita udah sangat-sangat ini membuktikan bahwa ini kan membantu Entok. Nah, tapi Entok di sini jujur bukan jadi besar kepala, bukan jadi besar hati, enggak. Entok juga enggak menginginkan nanti kita jadi ribut-ribut, bukan ini mau jadi perang agama dengan Entok seperti ini, tidak. Ya, tetap Entok kembali ke itikat awal Entok, ya berdamailah gitu, damai sajalah gitu. Karena memang tapi kenapa Entok harus jadi begini sama apologet? Karena Entok Islam, baru kedua percayalah kalau Entok kalian tidak bela, tidak akan ada lagi apologet. Karena memang harga diri muslim sudah nggak ada, jadi nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu ajanya yang Entok apakan. Karena segininya Entok bisa, kenapa Nora tidak, kan begitu. Jadi makanya jangan, makanya itu sajalah, kembali ke situ lagi. Karena kalau bicara masalah hukumnya, Entok memang nggak diperbolehkan sama PH gitu. Iya, harus hati-hati juga ya Kak Entok ya. Semangat, Iya. pokoknya tetap semangat. Iya. Ya, Doni, Bung John, selamat siang. Ya, selamat Bang siang. Doni. Assalamualaikum. Itu. Waalaikumsalam itu. Ya, Doni, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat siang. Agama apa Bang Doni? Ya, Bang John, silakan Bang John. Muslim ya Bang John? Kita udah aduk campur sih, Tok. Kalau keluarga ada Muslim, ada juga Kristen. Keluarga kita ya. Jadi abang agama apa abangku? Islam. Oh, Muslim ya. Oke, silakan Bang John, ada yang mau disampaikan silakan. Ya, saya hanya menyampaikan kepada itu Ratu Entok. Kira-kira Ratu Entok itu gimana ya saya buat ya? Ini kan memperkeruh suasana masalah saya ya. Apalagi kita di daerah Sumatera sangat toleransi lah umat beragama ya. Macam agama di sana. Apalagi di tempat kelahiran nenek moyang saya. Menurut saya sih lebih baiklah minta maaf ya. Gak enak gitu, gak etis. Saya udah tonton video-video Ratu Abang Entok saya sudah semua. minta maaf abang. Saya sampai live lagi saya minta maafnya bang, live. Saya diminta maaf bang, di live sudah, dibikin video sudah. Mau cuman coba lagi bang. Jadi maksudnya saya harus menciumi telapak kaki orang satu-satu. Bunuh aja saya sekalinya bang. Gak boleh kita bersujud dengan siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak gitu juga konsepnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Konsepnya kan menurut saya begitu. Apalagi kita daerah Sumatera kan. Umat beragama itu sangat-sangat toleransi gitu. Apalagi di tempat kelahiran nenek moyang saya daerah Samosir sana. Itu Jadi penghinaannya jangan di mana menurut Anda, Bang? Bang, menurut Anda penghinaannya di mana, Bang? Ada sebuah tipunya bahwasanya itu Izin kan Ratu, biarin dulu Ratu dengan ya, saya Nati tahu Bibel, dulu ya, Pak saya Desugi. jelaskan dulu. Ada foto, terus itu kan foto Tuhan Yesus lah ya. Silakan nanti Pak D silakan. Bukan. Kata siapa itu foto Yesus? Adakah orang Kristen yang mampu membuktikan itu fotonya Yesus? Tolong didengar dulu, Bung.
Saya lagi ngomong. Nah, Anda sudah salah ngomong tadi, Bang. Anda mengatakan itu fotonya Tuhan Yesus. Benar ya? Salah. Apabila Tidak pun saya ada salah orang ngomong, Kristen. nanti begitu selesai ngomong baru di komentar ya. Kita di sini berdiskusi loh. Bukan Iya, merasa silakan. bersalah ini segala macam. Iya. Ya saya kan hanya menyarankan nih, ya kalau dia nggak terima silakan gitu loh. Apalagi dalam keluarga saya itu udah aduk campur gitu. Ya Terus? silakan. Tolong diklarifikasi. Iya. Jadi saya itu tidak melihat di situ ada penghinaan. Di mana penghinaannya ketika mengatakan cukur rambut? Apa salahnya? Karena di dalam Kristen sendiri, di dalam kitab orang Kristen, orang laki-laki yang berambut gondrong itu terhina. Di mana ayatnya? 1 Korintus 11 ayat 14. Bukankah alam sendiri telah mengatakan sungguh kehinaan bagi laki-laki yang berambut gondrong? Nah, justru yang dilakukan Kak Entok ini sedang mengingatkan kepada orang Kristen. Ini loh, di dalam kitabmu sendiri menghina Tuhanmu. Kalau memang itu dianggap Tuhan mereka yang ditunjukkan Kak Entok itu. Bukankah Bible sendiri sudah menghina? Nah, di situ saya tidak melihat baik dari sisi Bible itu penghinaan terhadap Yesus. Nggak ada di situ, cuma nyuruh, potong rambut, potong rambut. Menghinanya di mana sih? Masa kita nyuruh orang potong rambut menghina? Gimana gitu, kok terlalu baper kali gitu, Bang? Ya kan? Dan lagian itu bukan foto Yesus yang asli. Bahkan tadi saya baca di dalam pernyataan seorang pendeta dari Amerika. Ya, itu kalau itu menganggap Yesus itu justru itu sesat. Karena di dalam hati akan menimbulkan namanya penyembahan. Nah, itu menurut pendeta siapa, Bang, tadi, Bang? Todd Rudel dari Amerika, coba. Gak ada masalah itu, cuma mereka yang membesar-besarkan sehingga suasana menjadi kisruh. Begitu aja kalau menurut pandangan saya, Bang. Baik, itu menurut pandang beliau ya. Menurut pandangan saya itu kurang etis ya. Apalagi udah saya bilang tadi daerah kita itu kan minoritas Islam gitu. Jadi jangan memperkeruh suasana lah. Itu. Makasih. Ya, Bang, kasih alasannya kurang etisnya di mana, Bang? Iya kan udah saya bilang tadi daerah kita itu kan umat beragama toleransi, walaupun kita Muslim tetap ada istilah adat kita tetap jalanin gitu. Jadi apalagi itu kan Ratu Entok kan daerah Sumatera juga itu. Bukan Saya gitu, Bang. ini Iya. ada juga ini segala macam, saya tidak terlalu ikut campur ya. Kok ke sana sih, Abang? Saya tanya, yang dilakukan Ratu Entok yang nggak etis itu di mana? Bukan masalah secara sosial ini. Ada beberapa video yang saya lihat, bukan cuma foto doang ya, tapi saya entarlah saya. Aduh, jangan ke situ, Bang. Kita membahas, kita fokus di masalah ini. Jangan melebar kemana-mana, karena yang video yang lain itu tidak dilaporkan. Yang dijadikan masalah kan yang ini nih. Ketika Kak Entok itu pegang HP ada fotonya, cukur. Nah itu nggak etisnya di mana sih? Masa memerintahkan orang untuk potong rambut aja itu suatu penghinaan? Jadi begini ya Bang ya, itu masalah tentang video yang di-upload si Ratu Entok tentang foto tersebut, itu kan bagi Kristen yang lain itu kan sangat tersinggung gitu. Jadi gini Bang, iya. Gini bang, memotong ya. Abang boleh Jadi lihat ada dari umat Kristen yang lain tidak terima begitu. Saya hanya memperlurus. Jadi supaya suasana ini nggak jadi keruh, alangkah baiknya kita berdamai gitu toh. Iya bang, gini bang, abang boleh lihat video saya yang pertama ya. Itu juga ada penghinaan pas saya lagi di Komal. Gimana tuh menurut abang? Bahkan dia on cam bang, orang on cam. Ada video saya yang pertama. Coba abang lihat. Maksud saya begini, memang dalam diskusi itu yang paling penting itu ada. Abang lihat video saya yang pertama. Ini Belum tidak sih. privat. Baru 107 view-nya. View baru. Bang Ilmu
apa jaringannya jelek, dibaguskan dulu. Izin sedikit Pak De ya. Begini itoku Bang John. Sebenarnya kalau video itu ya kan, tapi karena memang Ratu belum bisa untuk mengklarifikasi karena memang ada sesuatu yang tidak boleh untuk dibicarakan dulu di ranah umum karena ini kan masih berproses nih. Nah, di situ yang kami tahu tadi malam memang kami sudah berbicara sama beliau sama Ratu bahwa itu mereaksi atas typingan-typingan dari saudara-saudara Kristen sendiri bahwa mereka itu menyinggung kepribadian atau fisik dari Ratu gitu loh. Nah, karena Ratu ini waktu itu berambut panjang juga, mengatakan dicukur-dicukur, jadi Ratu ini mereaksi. Nah, menunjukkan foto yang ada di Android Ratu. Nah, tetapi di situ videonya, sebentar itu, biar saya selesaikan itu. Ya, saya selesaikan dulu itu. Ya, jadi di situ Ratu sama sekali tidak menyebut nama oknum yang diyakini bahwa itu adalah Tuhan mereka. Jadi tadi, aduh, Bang John agak noise. Tadi beberapa Kristen sudah kami naikin, kami menunjukkan bahwa wajah Yesus yang asli yang mana. Mereka di situ sebenarnya tidak bisa memprediksi atau mengatakan itu adalah wajah Yesus, karena berbeda-beda. Kami search di Google dengan sosok laki-laki yang berambut panjang, yang mempunyai gambar hati di dadanya. Apakah ini Tuhan kalian? Iya katanya. Nah, kami tunjukkan juga di HP dari Ratu. Apa ini juga wajah kalian? Iya. Tetapi sosok yang berbeda. Nah, jadi yang mana satu Tuhan mereka ini? Gitu loh Bang John. Jadi kalau Bang John tadi mengatakan dikaitkan juga dengan adat, itu tidak berkaitan dengan adat ya. Jangan dikaitkan dengan adat. Saya juga kita sama orang Batak, Ratu juga orang Batak. Nah, tapi memang kalau Kristen merasa mereka kita menista agama mereka, menista Tuhan mereka. Nah, kita minta dulu dari pihak Kristen juga jangan seolah-olah menutup mata mereka apa yang dilakukan dengan pendeta mereka yang bernama Gilbert. Apakah sekarang juga udah di penjara? Tidak, ya kan? Nah, bagaimana para penghujat-penghujat juga yang ada di Komal-Komal ini yang menghujat lebih parah? Ketika kita melaporkan, apakah ditindak lanjuti oleh kepolisian? Tidak. Nah, seperti itu. Ya, jangan hanya karena Ratu kebetulan ada di Medan, beliau seorang selebgram, jadi di seolah-olah memanaskan sekali. Kecuali Ratu mengatakan inilah Tuhannya Kristen, tukang cabul, baru silakan laporkan. Karena tidak berdata, beliau sudah menghina gitu loh, apalagi monolog gitu loh. Nah, jadi begitu itu aku bukan membuat jadi rusuh atau memperbesar. Saya kenapa membuka room untuk yang pantas dan wajar dan harus untuk kita bela. Gitu. Pendapat maka saya di justice langsung Kristen gitu. Enggak, jangan. Ya, maklum aja netizen. Kayak beginilah yang dihadapi kan, Ratu kemarin. Agama kita kan agama apa damai. Jadi belum tentu kita satu iman, beda pendapat kamu langsung justice saya orang ini gitu loh. Jangan, nggak boleh kayak. Ya, nggak apa-apa. Biarin aja. Gitu ya. Bang John itu. Lah ya. Oke itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau itu ini ngomong kayak gitu mungkin ya untuk apa ya? Bagaimana biar saudara kita Ratu ini tidak dipermasalahkan lebih besar. Itu maksudnya sebenarnya tujuannya baik. Cuman cara penyampaiannya mungkin beliau salah. Jadi jangan apalah saudara-saudaraku jangan mengatakan beliau tuh Kristen. Mungkin ada saudaranya yang Kristen, jadi mereka menghargai seperti itu gitu loh. Ya. Ini yang mau naik siapa sebentar dulu ya. Ya silakan Ratu kalau ada yang mau disampaikan Ratu. Yang naik Kristen dulu ya. Ini rakyat Republik Indonesia ini Islam apa Kristen?
Gini, tadi kan abang itu bilang, Bang John kan dia keluarganya setengah Kristen setengah Islam, sama kayak Entok, tapi Entok lahir dari rahim yang Muslim. Bapak mama Iya. aku yang mualaf. Kalau kita keluarganya dari lahir Entok sudah Muslim. Di sini bisa lihat tempat sini. Nanti bisa sini orangnya itu. Ya, kalau soal itu ya keluarga saya semua Kristen, kecuali kami sendiri yang berkeluarga. Kalau soal itu ya. Ini, aduh, mute naik, mute dong. Aduh, ya Allah. Itu Inilah namanya suara anak-anak nanti jadi ini bermasalah mute. Harusnya Ya, seimbang gitu. Dia si John ini seharusnya seimbang. Ya kan? Saat misalkan, nanti begini. Di dalam kekristen pun sama kemarin kan? Bagaimana dia sangat ini banget di komal-komal yang lain tentang Ratu Entok ini. Betul kan? Harusnya seimbang gitu loh. Penilaiannya, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu ya teman-teman. Terus sebentar Bang Eto, kan ada yang lagi ngomong. Satu, harus harus kita ketahui, etika itu di dalam hukum itu kayaknya nggak ada tuh, kecuali hukum sosial gitu ya. Nah itu baru kita kan bicara hal itu. Itu aja yang mau saya sampaikan. Silakan Bang Neto. Oh iya, terima kasih buat Pak. Izin semuanya, Rahos dan saya perkenalkan dulu. Saya dari Maluku ya, dari Maluku Ambon, tepatnya Ambon. Tadi setelah penjelasan Pak John tadi, kayaknya saya lihat piti-pitinya tadi itu dia Kristen asli saya. Saya tahu orang Kristen, bukannya saya mau kasih ini tidak, tapi dia asli Kristen. Dia tadi sudah mengaku bahwa dia Muslim. Itu saja sudah framing, sudah nggak bagus lah. Itu saja saya mau pendusta, itu saja. pendusta begitu, pendusta. Ya, Iya. kita tahu Bang. Jangan bicara Islam Kristen. Saya ini orang Maluku. Boleh tanya, saya orang Maluku. Orang Maluku, semua orang Maluku itu bagaimana tahu Islam mana, Kristen mana. Jadi jangan naik lalu bernarasi mengaku Muslim terus padahal Kristen. Nah, itu sudah tidak bagus. Demikianlah. Mungkin itu saja. Saya darah naik ini. Saya darah naik sekali nih. Itu kalau bisa saya belas sudah. Sabar kakak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya tadi saya kan nanya tidak etisnya di mana. Kelimpungan dia nggak bisa jawab kan. Masa memerintahkan cukur, masa kayak gitu penistaan? Kecuali kalau ngomong yang misalnya, woi lo jorok, woi kayak gitu lo jorok, ya itu baru. Ini merintahkan cukur. Masa penistaannya di mana sih? Gitu loh. Nyuruh nyukur orang, masa dikatakan penistaan? Aduh, pusing saya lihat oten-oten ini, heran saya. Ya, Jadi- Pardede, Bang Pardede. Ya, Oh, ya. Anda minta naik. Ya, iya, iya. iya. Ya, Ya, mau- Abang minta naik. Ada yang mau disampaikan? Silakan Bang Pardede. Oh, kalau itu pasti ada. Abang Kristen Islam Bang? Sebentar. Oh, Kristen. Oke, lanjut. Nah, soal permintaan entok itu kan itu hal yang baik juga itu. Nah, tapi kalau untuk sekedar jadi itu dibawa ke ranah hukum untuk mengikuti proses hukum kan ada penyidik, ada hukum yang jadi panduan. Ya kita tunggu aja. Setuju. Soalnya kalau Ya, kita berpendapat, Bang setuju. nanti Cuman pendapat gini kita Bang, itu- kami kan juga harus menggiring opini yang sudah terlanjur digoreng sangat luar biasa gitu loh Bang. Jadi kita ingin buktikan sebenarnya siapa yang menghujat. Ya betul, saya juga ada lihat 1-2 pitingnya entok ini. Memang ya arahnya memang sangat miris lah. Membuat orang Kristen tersinggung gitu Mirisnya yang lah. mana? Coba dulu mirisnya yang mana Bang? Biar Ento bisa minta maaf. Yang mana Bang mirisnya Bang? Tentang Bunda Maria.
Itu mungkin nanti sama Bang Bibel berjalan bisa diperjelaskan itu permasalahannya apa? Apakah ada kata yang sangat luar biasa kan sehingga itu salah? Itu nanti urusan Bang Bibel. Nanti kalau cuma tanya-tanya pendapat aja, tapi pendapatnya banyak yang membela kan gitu. Tunggu bukan sebentar, Bang itu Pak Dede. Itu Pak Dede tahu kenal sama Paul Zong enggak? Enggak. Hujan ambil kain. Enggak. Oh, enggak kenal sama Paul Zong. Enggak, Pak Dede aja enggak semua saya kenal. Bukan, Paul Zong itu salah satu debater Kristen yang paling terbesar di dunia kalau menurut Kristen. Saya terhadap apologet nggak suka saya karena kerjanya cuma. Oke. Dia seorang Kristen si Paul Zong, tapi dia mengatakan bahwa sebentar dulu itu. Iya, sebentar dulu itu. Astagfirullah, sebentar dulu. Biar semua yang di bawah juga tahu apa yang dikatakan Paul Zong tentang foto Yesus. Dia tidak mengimani bahwa foto-foto yang beredar itu, gambar yang beredar di Google itu adalah wajah Yesus. Dan dia mengatakan bahwa wajah Yesus yang beredar itu seperti tukang sampah di rumahnya. Nah itu saya heran. Ada Kristen yang mengatakan seperti itu. Dan herannya lagi Kristen yang melapor Ratu ini mengimani itu foto Tuhan. Sementara si Paul Zong yang notabene Kristen mengatakan bahwa itu adalah foto wajah tukang sampah dia. Ya lanjut. Ya, kan di foto-foto yang dibuat Entok itu kan ada simbol-simbol yang diyakini, yang disepakati oleh Kristen. Emang simbol apa yang disepakati orang Kristen? Emang di foto itu ada simbol apa? Ya pasti ada. Kalau cuman rambut gondrong aja dipasang Entok di situ tidak ada masalah. Itu ada tantangan dari Bang Zuma. Bang Zuma akan memberikan uang 50 juta untuk yang bisa tunjukkan foto asli Yesus. Saya tunggu ya katanya. Ayo, siapa yang bisa tunjukkan wajah Yesus yang asli? 50 juta diberikan. Loh, kok modal ngeyel? Gini Nora, Bang Zuma itu gak modal ngeyel itu aku. Gini Nora. Ya, seandainya saya buat satu foto, saya tulis nama Muhammad yang identik dengan yang diyakini umat Muslim. Ya kena lah kau tulis nama Muhammad gimana di situ? Seandainya ada satu foto, seandainya di situ ada namanya enggak? Biarin aja Pak Yan. Dengar dulu. Pak Dede, lakukan saja nggak apa-apa. Kami nggak larang kok. Lakukan saja. Dengar dulu. Seandainya ada sesuatu. Nggak usah berandai-andai, lakukan aja udah. Di sini bukan tempat berandai-andai, lakukan saja sesuai seleramu. Selesai. Bilang surat Al-Maidah aja udah di. Iya udah lakukan saja nggak apa-apa. Kamu buka komal sendiri, lakukan sesuai dengan seleramu. Silakan keluar dari sini. Silakan keluar dari sini. Buka komal sendiri, live sendiri, lakukan sesuka hatimu. Silakan, selesai. Ya kalau kamu mengatakan misalnya kamu gambar yang aneh-aneh lalu kamu ditulis Nabi Muhammad, kena kau. Sementara Ratu Entok tidak begitu. Dia tidak menyebut sedikit pun bahwa ini Yesus, ini Tuhannya Kristen. Nggak ada nyebut begitu. Nah, berbicara tentang simbol, Ratu Entok tidak melecehkan simbol. Nggak ada di situ. Wah, ini salib, ini setan, ini nggak ada begitu. Ratu Entok nggak nyebut simbol sama sekali tidak. Dia hanya menyuruh orang itu untuk bercukur. Lah, salahnya di mana coba? Menghinanya di mana? Nyuruh cukur kok menghina gimana sih? Punya otak enggak sih kalian ini? Masa nyuruh cukur menghina? Apa menghinanya di situ? Kecuali kalau dia bilang, ini Yesus, kau anak lonte, ya baru kena dia. Tapi dia nggak ngomong seperti itu. Dia cuma, cukur, jangan seperti cewek. Kok menghinanya di mana? Nggak ada di situ unsur menghinanya, nggak ada. Terlalu dibuat-buat. Tuh yang sudah jelas Kristen. Ya, supaya kau nggak capek, nggak habisin waktu. Si lo gila itu loh yang menginjak Bible, laporin tuh, pasti masuk. Kalau ini membuang waktu kalian, percaya deh. Sangat lemah ya Pak Dele hukumnya itu. Waduh, kita ini dulu si Ham ini. Ham? Saya dulu setengah menit. Jadi tadi yang ini jangan berandai-andai.
seandainya begini, lakukan saja. Nah, sekarang kamu buka Komal, live sendiri, open cam, lakukan sesuai seleramu. Tapi ingat, masing-masing orang bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Jangan berandai-andai di sini. Langsung lakukan, praktekkan. Praktekkan kalau kau laki-laki. Setuju. Itu tantangannya. Lanjut. Oke, ini Bang Ham, selamat siang. Assalamualaikum. Iya, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. orang Ambon juga. Saya orang Ambon. Tapi saya lagi tinggal di Ternate. Mau pengen ketemu sama Uni Rifa kemarin ke Ternate juga. Saya dengar ini Ratu Entok ini fans saya juga. Itu kalau saya di satu daerah sama Ratu Entok, saya ikut bawa dia ke kantor polisi, saya nggak takut. Saya bawa dalilnya itu yang si gondrong, rambut gondrong itu yang dia bilang itu kan ada dalilnya. Tunjukin aja ke polisi. Apa Rambut salahnya? gondrong itu terhina ya kan? Iya kan ada dalilnya juga, ditunjukin aja ke polisi. 1 Korintus 11:14 itu Bang. Ratu jangan takut, takut apaan? Oke, kita sambut dulu sebentar ya Bang Ham, sebentar ya. Iya dah, Ini saya mau Huta turun Barat. dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong Anta, Abang Kristen Bang? Kristen nggak? Oh ya, sebentar ya Bang ya, setengah menit aja dulu di tap sampai 100 lebih dulu ya. Sebentar anak rantau. Ini aja. Saya kena pembatasan. Ya. Gini aja. Kenapa? Ini kan orangnya di sini. Tujuan dia buat gambar itu apa lah? Kalau bukan Sebentar, kan tadi beliau menulis. Sebentar, saya ngomong. Mungkin dia ada sesuatu yang mau dia kerjakan sebentar. Sebentar aja. Kan banyak foto lain, banyak manusia lain apa berambut panjang kan? Bukan harus. Iya, makanya itu. Ya sebentar dulu Bang. Sebentar lah dulu. Makanya saya minta ditembuskanlah dulu. Kalau bisa sampai 200. Ini rungkat pula ini sampai pembatasan live dibatasi selama 10 menit. Ya guys, tetap layar guys, biar jangan rungkak room saudara kita ini. Iya, biar kita clearkan kan di sini, nggak apa-apa itu. Itu loh. Ya, silakan Bang Mas siapa yang duluan tadi ngomong itu? Ratu nanti monitor ya, Ratu ya. Ratu mungkin ada yang dikerjakan, saya tadi sudah WA juga. Ya siapa yang mau bicara duluan tadi? Jadi gini Mbak Nora tes. Jadi Ratu Entok itu nggak perlu klarifikasi apapun. Nanti takutnya direkam oleh Kristen. Jadi yang ada itu dia itu menjelaskan, ya, menjelaskan kenapa itu terjadi begitu. Nah kalau saya lihat tadi malam itu kan kita teleponan bareng itu kan. Menurut beliau itu dia itu mengcounter atas apa ada orang yang menghina orang berambut panjang. Nah dalam keterangannya itu Ratu mengatakan bahwa jangan menghina orang yang berambut gondrong. Nah gitu loh maksudnya itu. Kalau toh itu dianggap kenapa bentar. itu dipajang sama. Kalau kita lihat pengakuan dari Ratu di videonya itu kan jelas dia itu hanya menulis laki berambut gondrong. Ternyata yang nongol Yesus, itu pengakuannya Ratu. Tengok videonya itu. Jadi nggak sengaja dan dia tidak tahu. Gitu loh. Gini konsepnya itu karena cuma alasan karena sudah kecoplosan Pak, begitu aja. Gini aja Bang, kalau sedikit bang. Kita juga nggak mendukung. Bentar bang. Gantian Bang. Kalau memang itu Anda anggap sebuah hinaan, maka Bible harus kau buang karena juga menghina lelaki berambut gondrong. Gimana? Bible tuh laporin itu ke polisi itu karena menghina orang berambut gondrong. Di dalam 1 Korintus 11:14, bukankah alam sendiri telah menyatakan suatu kehinaan bagi lelaki yang berambut gondrong? Ayo gimana itu Bible kayak begitu tuh? Silakan jawab. Gini Bang. Ya. Itu kan kitab kepercayaan umatnya Kristen. Ya. Mau isinya apa kayak kan itu kita tetap harus menghargai yang kita betul.
Nah, makanya itu kalau itu disuruh cukur gitu, itu dia anggap suatu penghinaan kan. Bukankah itu justru Kak Entok itu secara tidak langsung sedang mengamalkan atau mengingatkan kepada orang Kristen bahwa di dalam kitab mereka itu ada ayat yang mengatakan bahwa lelaki berambut gondrong itu adalah terhina. Sekarang gini bang, Gimana? kenapa nggak Ratu Entok laporin yang buat itu Alkitab? Nah, itu aja. Kenapa dia ngelaporin? Emangnya Ratu Entok itu merasa dihina sama Enggak, Kan enggak dia. Kalau dia memang tujuannya ke situ, kenapa dia nggak melaporin? Ngapain ngelaporin Alkitab? Ah, itu kan Justru Ratu Entok itu sedang mengingatkan kepada orang Kristen. Gitu loh. Karena dia kan dihina duluan dia. Dia itu dihina duluan. Ya kan gitu. Banyak foto lain. Kenapa harus itu? Kalau Sekarang tadi ada spek baru. Mana buktinya dihina, Bang? Menghinanya di mana ya? Kamu bilang Ratu Entok itu dihina duluan. Mana buktinya, Bang? Ada itu Ratu Entok kan sedang sepil dia, sedang sepil dia, Bang, sedang menyepil video dia, Bang. Gini bang, cari jodoh. Maupun itu benar dihina kan nggak seharusnya dia menyenggol kepercayaan orang lain gitu, Bang. Cari. Iya betul itu. Emangnya di situ Ratu Entok menyebut Yesus, menyebut itu hanya Kristen potong rambut kau, kan enggak ada. Iya, tapi alasannya gambar itu dia hina, kenapa dia tiba-tiba dia munculkan gambar itu cuma Apa itu Yesus? Apa itu Yesus? Iya, itu kepercayaan kami. Itu kepercayaan kami. Coba tadi dinampakkan begitu banyak foto Yesus. Yang mana yang Anda pilih? Dari mana? Siapa yang tadi banyak bagaimana, Bang? Cuma satu, Bang. Sadarlah. Banyak foto-foto Yesus, itu mana yang kau pilih? Gini Bang, yang terpampang, banyak foto. Yang mayoritas kita lihat di gereja atau di apa Bang, di lukisan-lukisan yang udah terkenal lah kan. Itu lukisan yang ditunjukkan siapa Ratu Entok ini. Jadi itu yang mayoritas besar diyakini. Kalau foto-foto yang lain oke lah. Nah, ini foto ini yang ditunjukkan Entok ini berbeda dengan foto-foto yang biasa beredar di rumah orang Kristen, beda lagi. Ya, ada yang betul-betul mirip perempuan. Boleh. Silakan Bang. Kita sepil, kita cocokkan dengan wajah ini, Bang. Silakan, Bang. Di rumah Anda foto yang seperti apa, Bang? Saya ingin tahu, Bang. Silakan, Bang. Sama nggak dengan foto ini, Bang? Ayo, Bang. Silakan, Bang. Saya tunggu, Bang. Karena gini, Bang ya. Sebelum dilanjutkan Pak D, itu foto yang difoto di rumah mertua saya beda dengan foto yang ditunjukkan saudara kita Ratu Entok. Ya, ini memang paling beda ini yang ditunjukkan paling beda nih. Yang paling ini beda. Wajahnya ketua-tuaan ini. Saya kalau percaya, coba bandingkan dengan foto di tempatmu coba. Yang menunjukkan foto siapa Pak D? Yang menunjukkan dongan ini. Gimana caranya biar bisa? Nah, coba Kak Nora tunjukkan nih? Dia suruh milih, Kak Nora. Tunjukkan suruh milih foto Yesus yang ada itu yang mana? Coba tunjukkan. Oke, sebentar ya. Nah, tunjukkan yang mana, kau pilih nanti ya. Kalau itu foto Yesus yang mana? Ini bisa, fotonya paling Nora. beda nih. Biar saya ngambil HP satu lagi saya tunjukkan. Bisa. Nah, boleh. Silakan. Bang. Ini foto ini paling beda ini. Ini agak ketua-tuaan ini. Sementara yang di tempat orang Kristen tidak. Yang sering saya lihat itu yang ganteng, mata biru, rambut pirang. Itu abang kebanyakan nonton film sama Korea. Nah, makanya Kak Nora saya suruh coba Kak Nora buka dulu fotonya biar dia pilih yang mana Kak Nora.
Sebentar Oke, ya, Pak D. saya ambil sebentar ya yang di Google ya Pak De, sebentar ya, sebentar aja. Nah, boleh, silakan. Ayolah, jujur kawan Kristen, yang mana nanti kita pilih ya. Kalau memang terbukti itu gambar Yesus, kena ke Ratu Entok. Tapi kalau nggak jelas siapa itu ya nggak bisa kena lah, kena dari Hong Kong. Oke, kalau seandainya itu benar Tuhan kami, siapkah orang Muslim melaporkan Ratu Entok kayak mana? Saya laporin kalau Anda bisa membuktikan itu Tuhan Anda. Udah Ya. saya record ya. Iya, betul. Saya bantu ngelaporin kalau memang terbukti itu Tuhan Anda. Ayo, ini. Ini siapa ini? Bang siapa ini yang anu nih? Coba dipilih nih. Siapa ini? Coba dari sekian banyak itu yang mana yang kau pilih? Coba dibesarin itu. Yang mana nih? Yang Yesus yang mana nih? Ini yang paling banyak di foto orang Kristen yang ini nomor 4 ini. Coba kau bandingkan dengan yang di fotonya Kak Entok. Beda jauh. Nih. Ini berarti saya sepil aja ya, Pak De ya, di TikTok ya. Saya Iya, sepil aja ya. Sepil coba dibandingkan dengan yang di anu. Siap. Yang di Kak Entok, Coba sepil. Sama ndak? Itu tadi yang nomor 4 itu yang banyak beredar di rumah-rumah orang Kristen. Atau enggak yang sebelahnya itu yang sebelah jari kakak itu, yang sebelahnya itu tadi mana tuh? Sebelahnya. Nah, sebelahnya. Nah, itu juga itu sering tuh. Nah, ini. Nah, itu. Ini sering tuh. Tapi yang di ini nah, itu yang model Cina. Yang mana coba? Bingung kau ngelaporin, bunuh diri lah kau lapor. Orang nggak jelas siapa yang ditunjuk. Kecuali Anda bisa membuktikan ini loh wajah Yesus yang asli, baru kena. Kalau ndak akan kena. Nih, yang mana coba? Kau pilih lah, pilih itu. Ini Brazil Bang. Ini yang dibilangin pendeta Frans itu yang dia bilang Yesusnya itu mirip orang Papua ini, yang ini. Nah, itu. Coba ke atas dulu Bang, ke atas Bang. Mana yang sering nongol di foto gereja itu yang mana? Itu. Nah, itu sering. Terus coba geser-geser lagi coba. Coba geser-geser lagi. Enggak ada. Ini Jepang. Terus ke bawah. Ini Cina. Coba ke bawah. Iya, ke bawah. Terus ini juga. Ini sering nih. Itu enggak ada di fotonya enggak ada. Coba geser lagi, geser. Terus geser. Coba ke atas. Nah, itu yang sketsa tuh, yang hitam tuh. Nah, dari sekian banyak entah yang mana pun. Gini, itu adalah gambar-gambar yang disepil ini adalah yang menyerupai dengan Tuhan Yesus. Enggak Dari ada mana ini. Anda tahu menyerupai Bang? Justru yang menyerupai ini yang paling bawah ini. Negro. Sebelahnya Bang. Nah, itu dia. Nah, itu yang menyerupai. Iya. Itu yang paling diakui berdasarkan apa penelitian tuh. Forensik. Iya. Rekonstruksi. Rekonstruksi Ahli forensik itu. ini. Justru itu. Gimana sih? Ayolah kawan. Mana? Tunjuk satu mana wajah Yesus yang asli. Kalau kau bisa nunjuk dan membuktikan, oh ini memang benar-benar Yesus, kena Kak Entok. Tapi kalau cuma menebak-nebak, enggak bisa kena. Iris telinga saya kalau kena. Dari mana bisa kena? Kecuali polisinya dibayar. Gini Pak De, yang 4 aja suruh tanya sama dia tuh, yang mana foto Yesus? Yang 4 aja tanya, jangan terlalu banyak dia pening. Yang 4 yang mana yang foto asli? Nah, tanya dia yang 4 nih. Coba dibesarin yang 4 tuh, yang 4 dibesarin. Kalau memang ada, minta Besarin Bang Naga tuh, Kanora. bahwa itulah pernyataan Ya. Yesus sebenarnya. Yesusnya nggak ada. Harusnya dikonsili dulu fotonya. Kita gitu bandingkan loh. dengan ini ya, saya open cam-nya. Kita bandingkan dengan yang ditunjukkan Kak Entok. Nih, coba dipaham dilihat baik-baik nih.
Ini ada wajah Yesus ini di gereja ini. Saya belum pernah melihat nih di tempat orang-orang Kristen nih. Ini wajahnya agak ketua-tuaan. Hah? Tidak ada. Kalau sedangkan di rumah mertua saya sama kayak foto di 4 ini aja. Yang ditaruh entah yang mana wajahnya, itu nggak ada. Nih. Beda bos, beda. Jangan ngamuk. Bukan ngamuk, karena gini, yang segambar, karena kan banyak ini. Pada dasarnya manusia zaman sekarang tidak mengetahui bagaimana wajah aslinya ya Tuhan kami. Udah, karena pada dasarnya yang serupa dan segambar dengan dirinya itu banyak. Terus itu udah jelas-jelas serupa dan segambar dengan Tuhan kami. Lantas kami tidak berharap. Emang Anda bisa menunjukkan buktinya mana kalau itu betul-betul serupa wajah Yesus? Apa yang Anda jadikan dalil? Kami selama ini mengimani ya dengan serupa dan segambar. Itu imanmu. Kita bicara data bukan bicara iman. Kita bicara data, bos, bukan bicara iman. Imaninya, loh. Lah, itu urusanmu. Ini kita bicara data hukum. Hukum itu tidak bicara iman. Hukum itu berbicara data. Gini aja, seperti ini data. Sejak kita... kapan hukum itu tidak bicara perasaan, tidak bicara iman? Hukum berbicara data. Ngerti nggak sih? Datanya, ya kenapa harus yang seperti itu gambarnya? Kan banyak orang gondrong. Tunjukkan kalau itu betul-betul Yesus. Bisa enggak? Buktikan itu betul-betul Yesus. Ya itu Yesus kami. Mana konsensusnya? Mana konsensusnya? Lo memang orang tolol kayak gitu. Loh, nggak layak. Orang tolol. Jadi kamu mau menipu orang? Oh, ini gambar Yesus. Nggak taunya gambar pengemis coba. Gimana sih? Saya selama ini menyembah Tuhan Yesus saya ya itu gitu. Oh, jadi itu wajah Yesus. Coba dipilih. Di 4 ini mana yang kau pilih coba? Lu mau bilang apa? Coba dibesarin, Bang. Nora ini. Ini yang gambar 4 ini dibesarin, coba suruh milih dia deh. Yang mana nih yang Yesus nih? Nah, coba kau pilih yang mana? Yang Yesus yang mana kebesarannya? Coba. Silakan. Karena ini gambar. Gambar, paham nggak lo? Lah ya, gambar ini yang mana ini? Kan sudah saya bilang tadi. Ini gambarmu yang mana? Yang Yesus yang asli yang mana ini? Coba kau pilih dulu. Ya, ini yang asli itu tidak ada gambar yang ya, asli. kalau tidak ada ya cacat hukum dah. Ngawur aja gitu. Tahu yang ngawur. Namanya juga udah serupa dan segambar. Ini nah, yang mana? Yang serupa segambar yang mana? Yang mana? Yang di dalam coba di dalam Bible tunjukkan kepada saya ciri-ciri wajah Yesus seperti apa. Ayo. Buktikan kepada saya. Aduh. Saya bisa on cam, saya tunjukkan yang seperti udah, yang kau sebut aja. Kau sebut aja ayatnya, ya kan? Di mana di dalam Bible ditunjukkan ciri-ciri Yesus. Kamu udah terlalu lari, bos. Lah, kok lari? Anda saya minta secara konsensus nggak bisa. Oke, sekarang kita. Pak Dede repot ya. Aduh, yang di bawah tolong tap layar dulu sebentar. Siapalah yang mau ku jadikan moderator di sini? Jaringanku lelep sekali. Siapa? Boleh aku. Monitor Bang Jago. Siapa? Saya. Siapa nih? Yang ngomong Bang Jago siapa? Udah, Bang Jago aja udah. Saya kan Nora. Oh ya. Bang Jago, tolong itu dipilah siapa yang mau naik ya. Rantuin tuh kenapa jelek. Oke, sudah tuh. Ada yang mau minta naik itu siapa saya nggak tahu. Bang Nandar, permintaan Bang Nandar. Ratu Entok cepatnya Ratu Entok. Maksudnya secepatnya apa? Pak D udah datang. Aduh, jaringanku ya Allah. Belum. Pak D itu kena itu. Nah, ini jalan udah. Lanjut, Pak D. Jadi jangan-jangan nanti mana ada suara saya? Tes. Oke. Jangan-jangan si lo gila yang lagi ngemis pakai kostum Yesus itu kalau anggap Yesus juga nanti. Kalau begitu caranya.
juga dong. Siapa yang bilang dia menganggap Tuhan Yesus? Dia pakai kostum Yesus juga, dia pakai kostum Yesus. Jadi Ya kan? kalau ibaratnya gini, karena dia pakai kostum Yesus kami mempercayai dia. Enggak dong. Lah, sekarang apalagi gambar. Cuma dikasih gambar seperti itu lalu kamu anggap Yesus gitu. Standar Iya, ganda bukan. Anda. Dari mana Makanya sejarahnya? sekarang gini aja Bang. Sudah. Sekarang gini aja Bang. Coba kau tentukan gambar Yesus yang mana sih? Nanti kalau Anda bisa membuktikan, oh ini loh gambar Yesus, ini datanya, ini faktanya, ini berdasarkan Bible, saya bantu melaporkan ke Entok. Ya? Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Dari keempat ini adalah bentuk-bentuk gambar-gambar Tuhan Yesus yang diedit sebagaimana biar menjadi lebih bagus. Sama yang dibuat Ratu Entok itu adalah editan yang menjadi gambar Tuhan Yesus yang menyerupai. Jadi biar terlihat baik. Kalau kamu ngomong tuh nggak berdasarkan hukum, kamu asumsi kamu jangan bawa anak imam Dari mana? Dari mana sejarahnya asumsi? Jelas-jelas yang di sini. Jelas-jelas orang. Jangan asumsi Enggak ada asumsi. Kita berdasarkan data. Ini kita kan masuk Oke, ranah saya hukum. bicara Ada nih. yang Ini berdasarkan asumsi. di mute dulu sebentar, Dok. Dok gantang. Ini pakar hukumnya yang ngomong. Coba Oke, gimana ini ya. menurut pandangan hukum? Coba Bang Yan? dari Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Nadar naik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto Yesus atau bukan? Foto Yesus atau bukan sampai dunia kiamat ini nggak ada ujungnya, karena memang tidak akan pernah ada, ini teman-teman ya, tidak akan pernah ada satu manusia pun yang dapat membuktikan ada foto Yesus yang asli, nggak ada. Betul. Adapun Ustadz Suki yang menyerupai itu kan memang negro gitu kan. Kalau kita cari di Google itu, Yesus menurut para pakar forensik, memang Yesus itu bukan bule, tetapi orang Arab Yesus itu. Yang harus kita bahas di sini adalah apakah Ratu Entok melakukan sebuah delik pidana. Nah, dan apakah delik pidana itu gitu. Coba kalau kita melihat unsur pidananya secara subjektif dan objektif. Coba saya minta satu saja, di mana unsur pidananya? Nanti kalau kita berbicara unsur pidana, baru nanti ada korelasinya dengan foto-foto tersebut. Tapi kalau Kang Yan dan teman-teman praktisi hukum melihat, tidak ada. Di situ saya perhatikan ya kan, saya kalau Muslim itu kan kalau saudaranya sakit kita ikut sakit ya. Mau dia siapapun, selama dia Muslim, kalau ada dia dizolimi atau dikriminalisasi, kita akan ada giroh di situ untuk membela. Nah, saya pelajari itu. Saya orang pertama tanya Ratu Entok nih, mungkin saya orang pertama yang DM beliau. Ya. Saya perhatikan Ratu Entok ini menjawab orang yang menghujat tentang rambut gondrong gitu. Kayaknya Kristen deh. Benar itu, ada videonya. Jadi Ratu Entok ini dia itu menanggapi ketika ada yang komen mengcounter ketika dia dibilang, "Woi, kalau hijrah lu potong rambutmu," gitu kan. Mendiskreditkan orang yang berambut gondrong. Ketika itu saya lihat Ratu Entok menampilkan di HP itu foto orang gondrong tanpa menyebut, bahkan inisial pun tidak disebut kalau itu Yesus. Nggak menyebut itu Yesus. Gambarnya Bang. Nah, gitu. Iya, Kan makanya kalau kita berbicara gambar, saudara, sebentar. Kalau kita berbicara gambar, tadi Ustadz Sugi sudah lelah loh, sudah menyampaikan di mana dasar hukumnya, asas legalitasnya, bahwa yang terpampang di foto yang terlihat ini adalah foto Yesus. Foto yang ditampilkan oleh Ratu Entok ini bukanlah foto yang terpampang oleh naga siapa itu. Nggak ada di situ. Makanya saya minta kepada teman-teman, setelah ini silakan yang lain berbicara ya. Mohon maaf saya menginterupsi karena saya tadi naik pakai akunnya Ruho Dasroro, mungkin nggak tahu kalau itu saya, nggak apa-apa. Kita harus cari nih unsur pidananya, delik pidananya.
di mana gitu. Saya pengen tahu nih, delik pidananya Ratu Entok ini di mana? Secara subjek unsur pidananya di mana? Secara subjektif dan objektif. Coba saya pengen tahu ya. Saya pengen belajar juga nih. Betul nggak Kang Yan? Nah, Kang Yan dengan saya adalah sama-sama praktisi hukum. Bahkan kami ini berdua adalah divisi hukum AVI Pusat. Kami sebagai divisi hukum AVI Pusat kemudian ingin membuktikan kalau AVI Pusat ini dan AVI semuanya itu peduli terhadap siapapun selagi dia muslim, tanpa mengenal golongan, tanpa mengenal dia siapa ataupun apa, kita peduli. Karena kita didasarkan giroh Islam. Silakan Kang Yan, terima kasih. Silakan Ustadz Sugi atau teman lainnya. Silakan. Saya sedikit aja Bang Nandar. Apa yang disebutkan dari Katanya di bawah ada Bang Andi. Coba dinaikin dong, moderator kalau ada. Diganti yang lain dulu. Nggak apa-apa. Sebentar ya. Nah, Jadi Saya naikin Bang Andi ya. teman-teman. Ini Bang Nandar kena repot lagi. Bang Nandar tadi akun yang dia bilang itu akun mana namanya? Aku memang nggak lihat. Akun siapa tadi Bang Yans? Lupa saya juga. Oke, terus ini. Mana Ustaz Nandar itu? Ada beberapa unsur yang kita ini barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, itu kan unsur-unsurnya salah satunya. Terus di mana ada alat bukti perlu minimal 2 alat bukti kan begitu kan. Alat bukti bukan barang bukti, jelas. Alat bukti bukan barang bukti. Ada 5 alat bukti. 1 keterangan saksi, nanti itu bisa digali nih. Yang kedua, keterangan ahli, apakah itu foto atau bukan, atau itu legal atau tidak. Ketiga, surat. Keempat, petunjuk. Kelima, keterangan terdakwa. Dari sini akan dilihat tidak semudah apa yang kalian bayangkan melaporkan begitu. Ini harus diteliti banget, karena jaksa dan prinsipnya tidak ingin memenjarakan atau menyalahkan orang yang tidak salah. Jelas ya, siapapun, agama apapun, ras apapun, suku apapun. Tapi gini Bang, kenapa pada Sebentar. dasarnya? Nah sekarang gini, kita bicara jangan bukan dasarnya. Itu bukan dasar. Ada mensria, niat. Ada niat nggak? Yang kedua, aktorius, perbuatan dilakukan berturut-turut atau tidak, dilihat ke belakang. Iya, dilakukan bertutur Bang. Karena apa? Ratu Entok pernah menghina juga, menyinggung tentang salib. Saya masih ada rekamannya. Jadi sama. Silakan. Boleh saya ngomong ya? Itu aja dulu ya, teman-teman. Silakan Bang Andi. Intinya gini Bang, mohon bentar Bang, bicara dulu. Gini. Berbicara, saya bukan ahli hukum tapi saya ngerti. Kalau untuk pidana itu tempat melapornya itu bukan di medsos. Saya ingin ada Oten 2 di sini gitu loh. Kalau memang kau ingin melaporkan Ratu Entok atau Bunda Nora, lapornya di kantor polisi bro, bukan di sini. Saya tanya kepada Anda. Diam dulu, saya belum selesai. Anda sudah LP di SPKT polisi, sudah belum? Jawab. Siapa yang mau jawab? Yang dibahas di sini udah LP belum? Jawab. 1, 2, 3. Belum. Gak ada yang bisa jawab? Sekali lagi saya ulang. Anda sudah LP belum? Itu kan udah dibuat LP-nya Bang. Sudah di LP belum? Kan udah dibuat laporannya. Ya mana LP-nya? Di Polda. LP-nya di mana LP-nya? Bang Naga gantian dulu Bang. Saya izin turunkan Bang Naga. Ayo, LP-nya mana? Kan udah dibuat LP-nya Bang di. Iya, LP-nya mana? Ya, LP-nya kan itu yang melapor. Abang lucu memaksa kami untuk menunjukkan LP-nya. Ya siapa yang melapor? Siapa yang melapor? Siapa yang melapor? Banyak yang teman-teman yang melapor, Bang. Satu-satu. Diam dulu satu-satu. Anak rantau dulu, diam dulu kau. Siapa yang LP?
Kau LP kan juga udah banyak bang. Dari Siapa yang LP? Kristen dari Ya siapa yang LP? Di mana di LP? Di Polda mana? makanya kau tengok-tengok media sosial itu, berita itu, jangan kau tonton Kenapa aja. lu banyak yang jawab sih? Kalau nggak ada ilmunya, diam dulu ya. Ilmu lu yang nggak ada, ilmumu. Kau Siapa yang terlalu LP? Saya tanya dulu, siapa yang LP? Sebutkan. Kalau kalian nggak Bang LV, diem. Anda nggak punya kewenangan di sini. Kecuali Anda yang LV. Itu satu ya. Nggak usah begini, lu nggak punya LP. Saya yang ngomong. Saya kira lu punya LP, bisa tampilkan di sini. Baru kita pelajari, kita dampingi dari pendampingan hukum. Ya kita datang ke tempat yang di LV kan itu. Kita dampingi sebelum dipanggil, kita datang duluan. LP-nya di mana? Anda melapor di Polda mana? Gitu. Jawab. Jawab. Nggak bisa juga kan? Hanya memframing di sini. Yang jelas itu yang sudah di LP adalah satu, si Udin, Saifuddin Ibrahim, itu LP-nya jelas. Itu LP-nya di Mabes Polri. Pelapornya Kristen namanya Ibu Pera Rotin Sulu. Setelah dipanggil yang ketiga kali, menghilang, kabur ke luar negeri. Begitu juga si Paujan, LP-nya di Mabes Polri, kabur ke luar negeri. Ayo, siapa Kristen yang berani menampilkan LP-nya yang Anda laporkan Muslim? Tampilkan di sini. LP Kiamat ada. LP Sukatul ada. Siapa yang LP Ratu Entuk sama Bunda Nora? Siapa yang LP? Tampilkan. Dari tadi denger ngoceh aja nggak ada bukti. Ayo, siapa yang LP? Nggak ada juga ya? Oke, selesai, nggak ada. Jadi di sini omong doang. Omdo tanpa data. Lanjut. Oke, Bang Andi, makasih. Begini, siapa teman Kristen ya? Sebenarnya kita bisa membuktikan bahwa Yesus itu tidak gondrong loh. Saya ada data ya. Ini data by data teman-teman ya. Saya bisa dibesarkan ya. Jadi ini by data gitu. Jadi benar juga kata Ratu Entok ini. Ini data ya. Bisa dibesarin host. Nah, di sini ya kita bisa membuktikan bahwa Yesus itu tidak gondrong ya. Di 1 Korintus 11:14. Di sini Paulus mengatakan bahwa bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa apa ini? Kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Nah, kalau Yesus berambut panjang berarti dia hina. Artinya Yesus itu nggak panjang rambutnya. Kan gitu. Nah oke, kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu panjang rambutnya berarti dia hina. Menurut Paulus. Ini data. Coba Anda baca data ini. Jelas ya? Oke. Siapa tadi teman-teman yang bilang Yesus itu panjang rambutnya? Silakan. Anak rantau, Bang Manulang silakan. Silakan anak rantau. Oke, saya tanggapi sedikit. Gini Bang. Sebenarnya kan itu bukan masalah gambar Yesusnya ya. Ya sama halnya seperti yang saudara bilang, Yesus itu memang nggak bisa digambarkan dengan asli, kan begitu. Tapi di situ yang kena itu kan lambang Kristen, kan itu agama Kristen lah, itu kan lambang salib yang di dada gambar Tuhan Yesus itu, sama lambang hati, lambang kasih, kan begitu. Itu yang sebenarnya yang kena. Lambang hati juga rumah sakit ada, Bang. Lambang hati juga rumah sakit. Biarin aja dulu ngomong, biarin aja Bang Jago. Iya, itu kan jangan ditafsir dulu. Kalau menurut kami itu sebenarnya itulah lambang kasih, kan begitu. Yesus itu kan melambangkan kasih, jadi makanya itu yang kena, bukan masalah itunya. Jadi gini, sebaliknya sama halnya dengan saudara, kalau digambarkan dengan Nabi Muhammad kan saudara tidak terima karena alasannya
Nah, tidak ada yang bisa menggambarkan Nabi, kan begitu kira-kira. Jadi kalau digambarkan, saudara juga marah. Karena memang kami nggak pernah menampilkan gambarnya. Silakan, Yang Bang. menjadi masalah ini adalah tanggung jawab Anda karena gambar Yesus ada di mana-mana. Iya, jadi kalau memang itu udah lambang Kristus. Sedikit Bang, sedikit. Anda tadi membahas masalah salib dan hati. Adakah Ratu Entok membahas salib dan hati di situ? Tidak. Dia hanya membahas tentang rambut gondrong. Jadi nggak bisa kena Bang, kecuali kalau Ratu Entok itu membahas ini apa, ini lambang setan, ini apa, itu baru dia kena. Tapi Kak Entok nggak membahas itu. Jadi jangan dilarikan ke masalah itu Bang, nggak bisa, nggak kena Bang. Makanya Unsur gini, pelecehannya makanya bukan di situ Bang. Oke. Jadi gini. Jadi kan Lah gini aja Pak De, kalau memang memenuhi unsur kenapa lu nggak LP sih di polisi? Kenapa lapor di sini? Betul Bang Andi. Ya. Kenapa nggak langsung ke kantor polisi? Kita tunggu aja lah dulu. Kalau kalian tidak tahu alamat kantor polisi, saya antar, saya dampingi meng LP. Ada yang mau LP ini? Ayo, saya antar, saya dampingi. Mau? Ya tahu lah kantor polisi di mana. Ya udah, kenapa nggak laporin? Ya kan udah Kenapa lapor di media? Nggak akan bisa itu, nggak akan bisa dilaporin pun nggak akan kena itu Bang. Karena tidak ada di situ pun dia tidak menghina, hanya bilang, masa misalnya saya bilang sama Abang, Bang cukur, hei cukur Bang cukur. Masa kayak gitu menghina? Di mana unsur penghinaannya sih? Ratu Ento lah Pusing yang saya. tahu apa tujuannya kan begitu. Ratu Ento lah yang tahu apa tujuannya. Jadi udah tahu itu ibaratnya. Izin sedikit Bang. Izin sedikit Bang. Saya mau tanya Bang Manulang. Iya. Menurut Anda Yesus itu rambutnya gondrong atau tidak? Kalau masalah rambut saya kurang paham untuk itu. Disinilah. Berarti Gini, tidak gini, bisa. Jelas dari segi firman sedikit, pun begini, Bang. sedikit Bang. Anda menanyakan tentang apa motif, betul ya? Ya. Tadi motif Ratu Entok. Di dalam motif hukum itu tidak bisa dipidana motif. Jarang. Iya. Jelas ya. Mensia itu niat. Ada nggak niatnya saat itu? Nah, itulah perlu diuji kan begitu. Nah makanya Bang, di sini Abang Gak ada gunanya itu. Nggak ada. Iya, nggak apa-apa. Terus yang kedua, kita harus membuktikan apakah itu benar-benar foto Yesus. Bukan, kan begitu banyak kali foto Yesus. Udah ngapain kalau misalkan Abang ada bukti bahwa itu foto Yesus, legalitas tentang salib itu ada, salib adalah legalitas dari Roma. Lari anak Bawa rantau tuh. lari. Anak rantau lari. Kalau Bawa salib tuh. itu kan udah jelas lambang Kristen itu. Gini. Ini bukan pengadilan, ini bukan sidang pra-peradilan. Jadi tidak, kalau bisa diskusi lintas agama saja, tapi tidak membahas materinya. Nah, ini bukan pengadilan. Kalau ingin menguji ini, LP dulu aja. LP nanti ada gelar perkara oleh polisi, kemudian ada P21, nanti dibawa ke pengadilan, baru membahas ini. Tapi kalau mau membahas ini di luar daripada kasus hukum, diam dulu, orang lagi ngomong, saya kasih jelasin. Oke, lanjut. Saya tuh kalau ngomong to the point gitu loh. Anda tidak berani LP, tapi Anda mau membahas materi, Anda siapa? Nah, kecuali diskusi lintas agama, tapi jangan melibatkan Ratu Entok sama yang lain. Bahas aja materi itu, tapi di luar daripada Ratu Entoknya gitu loh. Itu loh ya. Tapi kalau Anda melibatkan Ratu Entok, berarti udah masuk materi persidangan. Anda bukan siapa-siapa. Tapi kalau mau membahas topik ini, ya secara makro, mari kita diskusi. Oke? Jadi bedakan di sini materi persidangan dengan materi diskusi. Lanjut. Sedikit Bang Andi. Jadi gini, kenapa kita membahas ini? Karena di media sosial ini Kristen-Kristen itu sedang memblow up ini, seolah-olah Kak Ratu Entok itu betul-betul melakukan penistaan terhadap agama. Nah, di sini kita juga harus mendukung Kak Ratu Entok bahwa apa yang dia lakukan itu tidak ada unsur untuk menista agama Kristen. Tujuannya kita ini mengcounter attack terhadap ini Bang Andi. Kalau kita biarkan, kita cuma diam tidak menanggapi ini, seolah-olah Kak Entok ini betul-betul menista. Di situ Bang Andi. Makanya kita bahas. Nggak ada berani LP Pak De, cuma ngomong doang. Nggak ada berani laporin polisi, ngomong doang dia. Udah Bang Andi. Ada 6 aliansi itu. Udah ada 6 aliansi. Batak Bersatu dan sebagainya itu melapor ke Polda Sumut. Sudah. Ya. Kemarin mereka kumpul di Polda Sumut.
Jadi begitu betul Bang ya. Jadi untuk siapa Bunda Ratu Entok, Anda tahu, jika kamu mengatakan Yesus itu rambutnya gondrong, berarti kau menghina Yesus. Kau yang kena kebalik nanti, karena ada data. Jadi teman-teman Kristen ini hati-hati. Jadi kalau Anda mengatakan sesuai apa yang ditampilkan oleh Ratu Entok tadi, bahwa dia berambut gondrong, berarti benar bukan dia, karena di sini kan dikatakan kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut gondrong, berambut panjang. Jadi kalau kau mengatakan Yesus itu berambut panjang, kau yang ditangkap nanti polisi karena kau menghina. Lanjut. Jadi kita bicara tadi bukan materi, beberapa unsur, termasuk alat bukti. Alat bukti itu bukan materi. Saya sebutkan satu-satu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Itu bukan materi, Bang. Ingat ya, teman-teman, supaya berpikir ini nih, oten-oten, main lapor aja gitu kan. Biarkan kita misalkan memang itu kita lakukan pembelaan haknya, membela itu dari Ratu Entok gitu. Motifnya kalau apa? gini, Pak biarkan dia gitu loh. Kalau ini langsung gelar perkara, terus dipanggil dia menjadi TSK, bisa P21, ya kita juga tuntut LP-LP kita ya masuk. Itu aja, kita harus samakan. Nah kan itu gitu ya. yang LP kita numpuk loh itu. Siap. Assalamualaikum Nah itu aja intinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, sedikit saya ya. Coba dibesarin dulu yang punya saya. Bukan punya saya, maksudnya gambar saya. Yang udah besar. Oke, kemarin saya ngereaction juga Bang Handi. Ini udah masuk ke TV One Bang Handi. Pelaporan si Ratu Entok ini nih. Udah masuk ke TV One, saya bacain boleh? Video seorang selebgram asal Medan, Sumatera Utara, Ratu Entok mendadak viral setelah ia melihat dan menyuruh Yesus untuk mencukur rambut agar tidak menyerupai perempuan. Nah di sini juga ini udah lemah ya, karena Ratu Entok tidak menyebutkan ini Yesus. Suara saya jelas ya? Aksi ini memicu kontroversi di media sosial hingga akhirnya selebgram tersebut dilaporkan ke Polda Sumut oleh seorang warga. Ini oleh seorang warga, tapi kenyataannya LSM ini ya yang melaporkan. Dalam video ini beredar selebgram perempuan itu nampak menunjukkan gambar Tuhan Yesus di ponselnya, lalu mengomentari penampilan dengan menyuruhnya mencukur rambut agar terlihat lebih maskulin. Jangan menyerupai perempuan, ini kata si Ratu Entok ya. Rambut harus dicukur, kau cukur rambutmu biar nampak kayak bapak-bapak. Kalau laki-laki rambutnya cepat, ucap selebgram ini. Dilansir dari detiksumut.com, Jumat tanggal 4 bulan 10, Daniel Simanusong. Nah ini pelapornya Daniel Simanusong, seorang warga Medan, resmi melaporkan selebgram tersebut ke Polda Sumut dengan nomor STTLP garing B garing 1375 garing 10 garing 2024 garing SPKT garing Polda Sumut. Selanjutnya, bentar. Kami melaporkan akun TikTok Ratu Entok atas ucapannya yang menyuruh cukur rambut sambil menunjukkan foto Tuhan Yesus di dalam agama Kristen merupakan sosok sakral, ujar Daniel saat dia membuat laporan. Menurut Daniel, video tersebut dibuat saat selebgram tersebut sedang live di media sosial. Aksinya terekam oleh netizen kemudian membagikannya sehingga viral. Jadi si pelapornya ini adalah Daniel Simanusong. Dia adalah seorang, di sini disebutkan warga, tapi setelah saya telusur ternyata dia seorang ketua LSM dari yang tadi disebutkan. Saya nggak mau menyebutkan LSM apa karena pasti akan kena delik juga. Begitu Bang Handi. Ini udah masuk ke berita TV One. Lanjut. Ya saya paham. Ya semoga saja sih sampai bisa gelar perkara gitu ya. Nah, insya Allah ada pendampingan hukum. Nah, tapi juga harus adil nih. Harus adil polda-polda yang lain. LP Kiamat jangan dikubur. Untuk di Polda Jawa Timur juga LP Sokatul jangan dikubur. Itu lebih parah hujatannya kepada Nabi kami, kepada agama Islam. Kedua juga Mabes Polri
Ya kalau ini jalan ya, ya kami himbau kembali untuk mengembalikan si Udin dengan si Paujong yang telah menista agama Islam, bertanggung jawab. Gitu aja gitu loh. Jadi harus kerja keras kepada pihak kepolisian. Ya Polda Sumut ya monggo, karena Kapolda sekarang beliau adalah Pak Andi Rian, berasal dari Sulawesi Selatan. Ya semangati aja Kapoldanya untuk memantau anak buahnya, terutama di Skrimsus begitu. Nah begitu juga di Skrimsus Polda Metro Jaya. LP kami juga udah masuk untuk kiamat. Kita bongkar-bongkaran aja. Ya terutama yang sudah DPO itu ya si Udin. Ya ada kan Sama Sopikatul Bang Andi, sama Sopikatul yang ya, punya kita itu kan saya udah sebut tadi, udah di LP juga. Di Polda 15 Polri tadinya baru dilimpahkan ke Polda Jawa Timur gitu. Sebenarnya gini loh Bang Andi. Ya, orang Kristen itu kenapa nggak mau melaporkan yang sudah jelas-jelas kalau dilaporkan itu masuk. Si lo gila itu menginjak Bible itu laporkan tuh langsung masuk itu. Ini Kak Ratu Entok yang sangat lemah sekali unsur pidananya mau dilaporkan cari kerjaan. Kalau mau melaporkan itu si lo gila itu loh. Laporkan itu menginjak Bible sah masuk, saya jamin masuk. Bahkan kita dukung itu. Karena itu unsurnya jelas. Ya kan? Kenapa cari masalah yang nggak jelas gitu loh. Nah ini saya ini mendapat sebuah artikel dari seorang pendeta dari Amerika, Rudolf, ya dia mengatakan apa? Di situ dikatakan, lalu apa yang harus kita katakan tentang lukisan Kristus? Pertama-tama harus dikatakan bahwa bahwa kita tidak memiliki data apapun yang menjadi dasar untuk membuat gambaran bergambar. Kita tidak memiliki deskripsi tentang ciri-ciri fisiknya yang akan memungkinkan bahkan seniman yang paling ulung untuk menyadari seniman paling ulung membuat potret perkiraan. Mengingat pengaruh yang mendalam yang diberikan oleh sebuah lukisan, terutama pada pikiran orang-orang muda, kita harus menyadari bahwa yang terlibat dalam penggambaran yang tidak memiliki dasar, penggambaran yang merupakan ciptaan imajinasi murni, mungkin ada baiknya untuk menunjukkan kebodohan dengan bertanya, apa reaksi seorang murid yang benar-benar telah melihat Tuhan pada hari-hari kehidupannya terhadap sebuah lukisan yang merupakan hasil imajinasi dari orang yang belum pernah melihat juru selamat. Kita dapat dengan mudah mendeteksi apa yang akan menjadi penolaannya. Nah kan jelas toh? Ini pendeta sendiri ini yang ngomong ini. Bahkan di ini ya, di poin keduanya itu bahkan tidak boleh menggambar ini ya. Kedua ya, Kristus pada prinsipnya merupakan pelanggaran terhadap perintah kedua. Apa sih ini orang nih? Turunin dong, nggak punya etika nih, turunin. Bisa nggak diturunin ini? Ya host, kasih moderator dong kita. Coba ini lonte dinaikin ngapa kayak gitu? Ya. Jadi jelas sekali bahwa sebuah gambar Kristus jika memiliki tujuan yang bermanfaat harus membangkitkan beberapa pikiran atau perasaan tentang dia. Dan mengingat siapa dia, pikiran atau perasaan ini akan menjadi penyembahan. Nah itu dia. Oke. Bang izin, ya? izin dulu Bang, mau turun dulu Bang ya. 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 Gini Pak Dek, sebelum Ratu Entok dipanggil oleh pihak kepolisian nggak mau blunder, nggak mau salah di dalam hal ini karena ini menyangkut agama ya, pasti akan terjadi perang. Oke, kepolisian sebelum memanggil Ratu Entok pasti akan memanggil ahli agama dulu dari pihak sana yaitu pendeta. Bener nggak yang ditunjukkan oleh si Ratu Entok ini Tuhan Yesus? Pasti akan seperti itu. Kepolisian nanya ke pendeta. Kalau misalkan pendeta membuktikan itu benar Yesus, itu blunder. Blunder bagi Kristen karena apa? Terpampang banyak wajah Yesus di di gereja-gereja dan berbeda-beda rupanya. Dan gak mungkin pendeta bisa menunjukkan itu peak real 100% Yesus. Gak mungkin. Nggak bisa. Ini udah lemah ini. Nggak bakal bisa jangankan di penjara ya, dipanggil ke kepolisian aja ini Ratu Entok nggak bakal bisa.
Nggak bakal. Data pembandingnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada data pembanding. Kecuali di dalam Bible ada ciri-cirinya diterangkan, oke. Kan nggak ada di Bible. Rambutnya keriting, matanya biru, ya kan, bibirnya seksi, masalahnya kan nggak ada. Nggak ada di Bible. Jadi memang lemah sekali. Kalau mau melaporkan ini lemah. Cari kerjaan aja. Nah, saya punya solusi. Kalau ingin melaporkan supaya dia pasti masuk penjara, laporin si lo gila itu yang pernah ngemis pakai kostum Yesus. Nah, itu laporin tuh. Pasti masuk, saya jamin masuk itu ya. Biar nggak habis tenaga, habis waktu ngelaporin. Kalau nggak ditanggapin kan habis tenaga, habis waktu. Ya kan? Nah, laporin tuh si lo gila itu pasti masuk tuh. Yang telah menginjak Bible tuh. Nah, itu keren itu. Sudah nyata ya. Nyata. Nah, kalau itu jangankan 10 orang, nggak usah pakai pengacara, itu mah sepotong orang juga yang melaporkan itu pasti diterima. Itu penindakan kitab suci itu. Itu kalau ngelaporin Ratu Entok itu habis waktu, habis tenaga. Lemah, unsur pidananya itu sangat lemah. Ada, cuma lemah. Kan dia itu kebingungan nanti buktikan ini Yesus asli, udah dari situ aja udah kelimpungan. Mau sehebat apapun pengacaranya, buktikan ini wajah Yesus, selesai udah, nggak bisa apa-apa udah. Nah, makanya tadi saya sarankan laporin tuh si lo gila itu, laporin pasti masuk. Kalau mau galang donasi saya sumbang nanti. Udah gitu Pak De, ini awal untuk pembuktian. Dibanding mereka coba. Udah jelas kok DPO, si Udin, si Paujon gitu. Malah mereka jadiin teman. Tidak ada satupun Kristen, saya belum pernah mendengarkan Kristen bereaksi menghimbau si Udin kembali bertanggung jawab, menghimbau si Paujon kembali bertanggung jawab. Apa mereka ngerti hukum? Malah mereka mendatanginya, termasuk pendeta NYM, mendatangi si Paujon untuk podcast berdua. Ini kecintaan Anda terhadap hukum di Republik ini mana? Malah dijadiin suatu bapak yayasan itu si Paujon itu penista agama yang kabur gitu. Ini mana keseimbangannya dalam menghadapi hukum? Kalau temannya sendiri yang berbuat dicuekin, kayak Ratu Entok baru begini diramein gitu. Satu lagi tuh, banyak kan kasus-kasus seperti itu. Kenapa nggak dilaporkan? Yang tadi itu diulang-ulang lagi si lo gila itu, si Topik parah itu, injak kitab suci orang lain. Ini nggak dilaporin juga. Tapi Kak Ratu nggak usah khawatir, hadapi aja. Anda butuh pengacara, insya Allah kami dampingi lah. Banyak kok yang bisa mendampingi di sana ya. Santai-santai. Izin. Bang Andi, tolong hubungi Opung Rambe nanti ya untuk dampingi ini Kak Ratu Entok ya. Oke. Sebentar, ini boiler kalau Muslim saya izin turunkan ya. Boiler tolong buka mute-nya biar kita naikkan Kristen biar jangan monolog. Boiler, agama apa Bang? Selamat siang. Selamat siang. Oh Kakak, Kakak, ini, tahu Mbak agama Nora. apa Kak? Mbak Nora nggak usah disalamin, ini topinya nanti meleset. Saya juga dengar katanya Mbak Nora juga dilaporkan, apa benar? Yang kayak gitu. katanya target. Ini si Akal saya dengar apa benar Mbak Nora juga dilaporkan? Iya, benar Bang Andi. Target. Iya, Nah, ini benar, nanti akan dilaporkan, Ratu Entok bisa menjelaskan karena kebetulan itu juga dibicarakan juga sama apa Islam, biar tahu saya dulu, cepat dijawab. Aduh, lama banget jawabnya. Oh Islam, ya udah. Kak Ratu silakan buka mute Kak Ratu. Kak Ratu buka mute Kak Ratu. Assalamualaikum. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, sebenarnya waktu Anda membuat video itu live kah, terus sama siapa, tujuannya apa, dan apakah memang Anda mengetahui dan seterusnya? Silakan.
Nah, ini buat saudara setauhid Entok, yang pastinya Entok nggak bisa dulu memberikan klarifikasi apa aja, apapun, karena memang sudah ada masuk ranah hukum. Nanti polisi jadi marah sama Entok. Nah, kalau semalam Entok minta maaf gitu kan, itu memang belum ada LP. Nah, ternyata sudah minta maaf pun kan di LP tuh. Nah, setelah masuk LP, Entok itu nggak boleh ngomong apapun tentang permasalahan ini di luar polisi nanti yang nanya. Nanti takutnya digoreng lagi, terjadilah seolah-olah memang Entok ini yang gila lah, stres lah, sebentar ini, sebentar itu gitu. Jadi Entok hanya bisa menjawab di luar permasalahan hukum. Yaitu apa itu, Ratu? Entok hanya bilang sama seluruh rakyat Indonesia, ya, seluruh rakyat Indonesia, bahwa Entok itu tidak ada menghina. Satu. Baru kedua, khusus untuk Muslim, seandainya pun kalian menganggap Entok dengan menengok video Entok yang digoreng itu, yang digiring opininya itu seolah-olah menghina, kalau memang kamu Muslim sebenar-benarnya Muslim, setidaknya tidak membela saya, tapi jangan menghujat saya. Karena seburuk-buruknya Ratu Entok, saya adalah Muslim, yang mana terlahir dari rahim yang Muslim, dan tidak pernah murtad sekalipun. Nah, jadi salah-salahnya saya adalah saudara setauhid. Nah, kalau yang lain ya hanya sekedar slogan mungkin kan, begitu kan, bahwa kita beginilah, begitulah kan gitu. Tapi kalau seiman itu yang paling benar-benar saudara. Jadi kalau nggak mau membantu saya, nggak perlu saya nggak apa-apa. Tapi saya jangan dihujat, karena berarti kamu tidak mencintai Islam. Kedua, saya cuma ingatkan, kalau orang Muslim menghujat Entok dengan alibi saya itu tidak Bhinneka Tunggal Ika, kamu harus lihat, buka mata. Saya menghina yang mana? Tapi kalian sudah tuduh menghina. Tapi setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Rasulullah dan agama Islam itu dicaci, dihina, dihujat sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di mana muka Muslim? Di mana otak Muslim? Di mana mata Muslim? Gitu. Jadi jangan kalian bilang Entok ini menghina agama orang. Nah, coba lihat agama kamu sekarang dicemanakan di negara ini gitu. Makanya duduknya baik-baik di TikTok ini, lihat siapa yang menghina Ratu Entok, kah seimanmu atau lawan dari imanmu. Begitu saja, itu aja pesan Entok, Bang. Kalau membahas masalah hukum dari permasalahan LP Entok ini, Entok nggak berani, nanti polisi jadi marah sama Entok. Nah, tapi itulah. Kalau karena Entok sedih nih, banyak Islam ini video Entok ya kan, bilang kan Entok ABCD ya kan. Entok berpikir gini, aduh Tuhan, kamu nggak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya kan, Nabi kita itu seperti apa di beranda, dihina mereka setiap hari. Di luar beranda Entok itu dihina itu kayak mana ya kan. Nah, makanya Entok matikan kolom komentar, karena jatuhnya udah lari ke Nabi, ke Allah. Sementara Entok tidak ada menghina Tuhan manapun, Nabi manapun. Entok seperti yang digiring saja. Itu pun kalau ya, tapi sudah, itu nggak bisa Entok bahas, nanti jadinya pembelaan lagi kan, nanti polisi marah. Jadi nanti Entok harapkan yang paling terbesar dari seluruh Muslim, khususnya API ya, MUI, itu nanti malam kita rapatkan lagi segala macam. Nah, Entok minta ayo turun dampingin Entok nanti kalau memang Polda memanggil Entok gitu, karena itulah bukti bahwa memang Muslim itu tidak membenarkan adanya seperti ini gitu. Kalau hanya di medsos, Entok sudah berterima kasih ya. Ini juga cukup sangat luar biasa dengan ada room seperti ini. Tapi bukti yang betul-betul valid adalah, maaf kata gini Bang, kalau tuduhan itu mereka bisa beramai-ramai, kenapa kita yang valid tidak bisa beramai-ramai gitu. Jadi kalau memang Muslim yang sejati, lepas dari saya manusia busuk ya kan, tunjukkan dong. Masa terima seiman yang hanya mau bilang yang belum jelas juga duduk perkaranya sudah difitnah segini-gininya, itu aja. Oke, saya tambahin sedikit Bang Handi, sebentar Bang Handi. Buktikan bahwa Ratu Entok itu adalah warga negara Indonesia yang baik, yang mentaati hukum, waktu saat dipanggil datang, karena tidak merasa bersalah, begitu, ataupun merasa bersalah ataupun apapun itu. Jangan seperti si Kiamat, Victoria Alda. Kalau dia merasa bersalah, merasa tidak salah, dia datangin panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan tiga. Kenapa dia nggak datang? Karena dia bukan warga negara Indonesia yang baik, taat hukum. Lanjut Bang Andi. Iya, menanggapi yang apa tadi tuh Ratu, yang ditanyakan Bang Handi, yang soal Kalau Bang Juba di bawah naikin dong.
Ada banyak mah di bawah naik. Mbak, Gini ya, bukan supaya Muslim dan kalau FPI segala macam MUI sudah kita kondisikan, insya Allah mereka turun. Nah, tapi kalau maksudnya gini ya, kalau kali ini maksudnya bukan entok berarti kalian harus bela entok, tidak. Tapi gini, coba pakai logika semua Muslim. Kalau entok, maaf kata, kalian biarkan, percayalah, tidak akan ada lagi ada apologet. Apologet Muslim itu akan tidak bisa lagi ngomong apapun. Nanti mereka pasti seolah-olah sekarang kan begini loh, polisi itu begini karena mereka FOMO kan gitu kan, rame tuh. Jadi tuh, nanti besok digitukan lagi Nora, karena Nora terus terang Nora itu target kedua setelah entok. Jadi kalau entok memang kalian bebas, kalian lepaskan ya, Nora akan masuk gitu. Karena kalau entok saja yang segini-gininya bisa dibilang tidak tapi ternyata masuk, ya apalagi Nora gitu. Jadi jangan sampai deh Muslim itu membiarkan entok, karena bukan, coba pikirkan aja lah gitu, apa siap muslim-muslim yang lain menjadi korban juga gitu. Itu aja sih dari entok. Tapi sanggup kan menghadapi proses ini semua. Semangat ya. Insya Allah kami membantu semaksimal mungkin yang kami bisa bantu. Itu aja. Jadi jangan kabur kayak yang lain, jangan kayak si Udin jadi DPO, jangan kayak si Paujan DPO. Hadapi dengan proses hukum aja. Jadi jangan usah panik, ya ngomong apa adanya kalau dipanggil penyidik. Kalau entok pasti datang bang kalau dipanggil, karena Ratu Entok ini kan alhamdulillah rahmat Allah punya nama di Medan. Jadi percuma berondok di kolong semut pun polisi tetap tahu. Tapi memang kenapa polisi itu sampai sekarang belum panggil, karena mereka tahu Entok itu kooperatif, ya kalau diundang pasti datang gitu. Dan bukti memang Entok itu tidak bersalah, Entok memang harus hadapi, dan Entok akan berkata yang sejujur-jujurnya, ya kan? Supaya juga disaksikan orang bahwa di sini memang tidak ada menghina. Nah, jadi di sini juga Entok harus bilang sama umat Muslim, ayo kemon. Jadi kapan nanti surat itu datang sama Entok, seperti yang Entok mohonkan sama semuanya, ya kita harus turun gitu. Buktikan bahwa memang, tapi terserah nanti kok dari apologet mau membuktikan bahwa datanya begini, itu kan nggak ranah Entok kan. Tapi tunjukkan gitu bahwa memang Muslim itu tidak seperti yang dituduhkan, itu aja. Bang Zuma nggak ada, Bang Andi. Ya saya udah selesai. Jadi ya intinya semangat hadapi proses hukum. Sekali lagi saya ulang, jangan tiru yang DPO itu. Jangan sampai tidak bertanggung jawab, kabur ke luar negeri. Hadapi proses hukum. Itu aja ya Mbak ya. Insya Allah kami ada di belakang ini semua. Ayo. Siap. Ya kita nanti malam juga Entok akan koordinasi sama MUI Sesumut supaya dampingin Entok gitu Bang. Bang Zuma kena banned itu akunnya, hanya bisa typing di bawah. Saya nangkap Iya, Bang, ya, sabar, narasi Bang. dikit ya. Saya nangkap narasi dari Mbak Entok ya. Kristen bisa melakukan hal seperti ini, melapor kepada apologet Muslim atau kepada selegram Muslim. Kenapa Muslim gak bisa melapor? Nah, kita harus ada timbal balik dong. Ratu Entok aja dilaporin, kenapa mereka nggak dilaporin sama kita? Apa kendalanya? Kan gitu ya Ratu Entok. Nah, ya betul Bang. Jadi nanti kalau iya kan? case Entok ini selesai, kita ya bukan Entok manas-manasin, tapi ayo kemon gitu. Betul, setuju saya Mbak, setuju. Kita juga Setuju banget punya saya. data untuk menunjukkan sama dunia khususnya di ini kan di Medan dan sekitarnya siapa sebenarnya menghina gitu. Kalau Ratu Entok menghinanya di mana? Tapi kalau yang lain tunjukkan memang sehina-hinanya kita dibuat gitu. Jadi Betul. Entok pasti salah satu yang jadi pelapornya juga. Kalau memang Entok mereka tetap berkeras menyatakan Entok menghina. Tapi kalau memang mau damai, siapa yang tidak mau damai gitu. Tapi yang penting jangan hujat Entok, gitu aja sih. Ya, lapor balik Mbak. Lapor balik. Yang menghina Muslim Islam juga. Lapor balik juga nanti. Iya siap. Jadi sambil dipanggil nanti bawa juga bukti, saya juga mau melapor. Iya, Entok Nah, sudah kirim itu aja. semua data-datanya Bang untuk kut balik itu. Cuman Entok mengutamakan RJ dulu ya kan, perdamaian dulu gitu. Karena kan dari awal Entok minta maaf kan seharusnya mereka itu sudah menengok ini dong gitu. Bahwa Ratu Entok itu sudah merendahkan diri serendah-rendahnya sampai ke lumpur lapindo kan. Bahwa Entok itu sudah mengaku bersalah gitu. Tapi giringan opini itu udah terlanjur FOMO Bang gitu. Jadi apalah daya Entok gitu. Makanya ayo Muslim mana ini Muslim gitu. Ternyata Entok semalam cek itu sama ketua kan. Itu EPI masih ada. EPI masih ada. Jadi tinggal gerak saja Bang. Nggak usah menyebut itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
saudara-saudara muslim. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya. Ini saya di sini sengaja saya naik, saya tegaskan kawan-kawan. Di PT-PT itu banyak juga saudara-saudara kita yang muslim yang tanpa ilmu menyerang sesama muslim. Itu yang saya sangat tegaskan kawan-kawan. Makanya saya naik di sini. Mohon kawan-kawan, saudara-saudara yang muslim, kita himbau yang komen-komen di PT-PT yang menghujat, yang mencaci saudara kami Entok. Saya udah jumpa sama adik saya ini, Ratu Entok, adik saya. Udah jumpa kami kemarin. Ya, ini Mbak Ratu kan nanti mau ke MUI Sumut yang Mbak Ratu ya. Mas ngomongnya belum selesai, biar dulu ngomong Mas. Ya, saudara-saudara yang muslim di PT-PT itu banyak menghujat kita sesama muslim. Tolong diingatkan itu. Apa visi mereka, saudara-saudara kita yang muslim, menghujat Ratu Entok? Entok ini adalah saudara kita muslim. Dia baru hijrah, kembali ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, jalan yang lurus. Dia mendirikan sholat. Dia udah hijrah, saudara-saudaraku. Dia nggak sekalian apa yang mereka bayangkan di luar sana, kawan-kawan. Dia sholat di depan mata saya sendiri, dia sholat, kawan-kawanku. Tapi kenapa saudara-saudara kita yang muslim menghujat beliau, mencaci maki dengan alasan toleransi? Sementara di Kristen sana, Bom-Bom, Agatha, Edis, Mikana, mereka menghujat-hujat. Safikatul, memijak Al-Quran, itu banyak. Mereka diam aja yang muslim-muslim itu dengan hinaan cacian. Itu yang saya sangat sesalkan. Mereka bisa berbuat apa? Nggak berbuat apa-apa, malah menyerang sesama muslim. Padahal lo di Gamblang udah jelas dikatakan di Al-Quran, haram hukumnya harta, darah, dan kehormatan sesama Islam. Haram hukumnya. Itu ada dalilnya, ada di Al-Quran. Di Al-Quran ada itu jelas, saudara-saudaraku. Untuk saudara-saudara yang muslim, yang munafik-munafik mau menyerang sesama muslim, tolong dihentikan, saudara.